Sebuah kisah yang dialami oleh seseorang yang akan melaksanakan pernikahan dengan wanita pilihannya, yaitu kekasihnya. Namun di hari menjelang pernikahannya, dia mendapat beberapa hambatan dan adanya seseorang yang merasa sakit hati. Sebelum kita masuk ke selengkapnya, saya harus berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Fatan ini bekerja di salah satu sekolah. Sebut saja Fatan ya. Untuk nama semua di sini disamarkan dan daerahnya juga. Dia menjabat sebagai guru SMP. Kekasihnya bekerja sebagai guru SD. Wanita yang akan menjadi istrinya ini sebut saja Tiwi. Tiwi dan Fatan ini sudah menjalin hubungan sejak mereka berkuliah. Dan hubungannya baik-baik saja. Hanya saja dulu sempat ada wanita yang mencoba menggoda Fatan. Namun Fatan tidak tertarik dengan wanita manapun kecuali dengan Tiwi. Fatan ini memiliki paras yang tampan dan mempesona. Jadi banyak wanita yang tertarik dan tergila-gila dengan Fatan. Di tempat Fatan bekerja, ada salah satu wanita sebut saja namanya Rani. Rani ini berprofesi sama dengan Fatan, menjabat sebagai guru di SMP. Tiwi mendapat kabar dari temannya yang juga bekerja di SMP tersebut. Temannya ini adalah sahabat Tiwi dan juga temannya Fatan. Namanya Yuni. Yuni mengabari kepada Tiwi kalau Rani ini mencoba mendekati calon suami sahabatnya itu. "Halo Wi," ucap Yuni. "Iya Yun, ada apa?" tanya Tiwi. Tiwi, aku tadi lihat calonmu itu istirahat bareng sama Rani. Sepertinya dia mencoba mendekati Fatan," ucap Yuni. Mungkin hanya istirahat bareng aja Yun. Mas Fatan tidak mungkin berani berselingkuh. Apalagi kan kita mau menikah, jelas Tiwi. "Ya juga sih Wi, semoga saja dugaanku salah." Saat itu jam istirahat di sekolahnya. Fatan dan Rani memang terlihat jalan berdua menuju ke kantin untuk makan siang bersama. Namun guru-guru yang lain tidak menaruh curiga terhadap Fatan dan Rani itu. Karena guru-guru lain pikir Fatan hanya sekedar istirahat bareng, tidak lebih. Singkat cerita, setelah jam sekolah sudah selesai, Fatan pun pulang. Saat Fatan keluar dari gerbang sekolahan, Rani terlihat tidak membawa sepeda motor. Dia sedang duduk di depan sekolah menunggu jemputan angkutan. Namun Fatan mencoba berpura-pura tidak lihat saja. Tiba-tiba Rani memanggil Fatan dan melambaikan tangannya. "Fatan, sini!" teriaknya. Dengan terpaksa akhirnya Fatan datang menghampiri Rani yang sedang duduk di depan sekolah. "Ada apa Ran?" tanya Fatan. "Aku boleh minta tolong gak sama kamu?" ucapnya. "Minta tolong apa ya Ran?" tanya Fatan. "Aku nebeng ya sama kamu, soalnya angkutannya lama. Aku juga gak bawa motor," ucap Rani. Gimana ya? "Ya udah ayo naik," ucap Fatan. Akhirnya Rani membonceng Fatan dan diantar oleh Fatan menuju ke rumahnya. Rumahnya Rani ini tetanggaan dengan Fatan, tetangga desa sebelah. Jadi mereka jalannya sejalur. Saat di jalan ternyata ada salah satu tetangganya Fatan yang melihat Fatan berboncengan dengan Rani. Sesampainya di rumah Rani, Fatan langsung bergegas pulang karena sudah sore. Singkat cerita, malam harinya saat Fatan dengan keluarganya sedang makan malam, ibunya berbicara kepada Fatan mengenai tetangganya yang sore tadi melihat Fatan berboncengan dengan cewek. Ternyata tetangganya itu cerita kepada ibunya Fatan tanpa sepengetahuannya. Dan setelah dari rumahnya Rani itu, ternyata Fatan tidak langsung pulang dulu ke rumah. Dia mampir dulu ke rumah temannya. Saat itu temannya ada di depan teras rumahnya. Fatan disuruh mampir terlebih dahulu di rumah temannya itu. Akhirnya Fatan pun mampir sebentar. Sekitar pukul 5 sore dia baru pulang. Nah,
Sepertinya tetangganya ini menghampiri ke rumahnya sekitar pukul 3 sore saat Fatan pergi dari rumah Rani. "Tadi sore kamu sama siapa, Tan?" tanya ibunya. "Maksudnya, Bu?" jawabnya. "Tetangga lihat kamu boncengan sama cewek desa sebelah. Kamu jangan macam-macam ya, Tan. Kamu itu sudah bertunangan dan sebentar lagi mau menikah. Jangan buat malu keluarga," jelas ibunya. "Iya, Bu, aku cuma nganterin Rani saja, Bu. Dia tidak bawa motor, nunggu angkutan lama katanya," jawab Fatan. "Iya, pokoknya ibu gak mau kamu begitu lagi," ucapnya. "Ibu tahu dari siapa?" tanya Fatan. "Tetangga lihat kamu terus cerita sama ibu," ucap ibu. "Sudah kuduga," jawabnya. Sebelumnya memang Fatan dan Tiwi sudah bertunangan terlebih dahulu, dan rencananya hari pernikahannya sekitar 1 bulan lagi. Di hari-hari mendekati pernikahannya, Fatan dan Tiwi sudah mulai mempersiapkan untuk hari pernikahan mereka. Saat hari libur atau hari Minggu, Tiwi dan Fatan pergi untuk fitting baju pernikahannya berdua, dan mereka memilih baju yang cocok. Mereka berdua pun sepakat dengan pilihannya yang sama. Tidak hanya itu, mereka juga mencetak undangan yang jumlahnya banyak, karena teman-temannya Tiwi dan Fatan banyak, serta undangan orang tuanya yang tak kalah banyak tamunya. Tiwi dan Fatan saat itu begitu bahagia karena hari yang dinanti akan semakin dekat dan hubungannya pun semakin erat serta direstui oleh dari dua pihak keluarganya. Singkat cerita, tiba-tiba saja Rani mengirimkan pesan kepada Fatan. Isi pesannya sangat mengejutkan Fatan. "Tan, besok kita jalan yuk." Padahal Rani udah tahu kalau Fatan ini akan segera menikah. Akan tetapi Rani malah seperti tidak merasa bersalah. Namun Fatan tidak menanggapi pesan dari Rani dan tidak membalasnya sama sekali. Memang dari dulu sejak kuliah, Rani ini udah menyukai Fatan sampai sekarang. Namun Fatan selalu menolak dan malah memilih Tiwi. Akan tetapi Rani tidak pernah menyerah mendapatkan Fatan. Ya ibaratnya sebelum janur kuning melengkung, Fatan masih bisa ditikung. Keesokan paginya, saat Fatan berangkat ke sekolah untuk mengajar, Fatan melihat Rani di ruang guru, lalu menatap ke arah Fatan dengan senyumannya. Akan tetapi, Fatan tidak menanggapi senyuman Rani, karena dia mencoba untuk menjaga jarak dengan Rani, agar tidak terjadi prasangka buruk, dan tidak mau menyakiti hatinya Tiwi. Hari pernikahan semakin dekat, tinggal 2 minggu lagi. Namun tiba-tiba saja Fatan berubah menjadi cuek terhadap Tiwi. Fatan benar-benar tidak peduli dan sekarang jarang di rumah. Untuk mengurus perlengkapan pernikahan yang belum selesai saja, Fatan tidak mau. Bahkan ketika dihubungi oleh Tiwi, ditelepon atau di chatting aja tidak jawab, membuat Tiwi gelisah dan sedih. Akhirnya Tiwi menceritakan semua perilaku Fatan akhir-akhir ini kepada Yuni. "Yun, kenapa ya Fatan akhir-akhir ini menghindari aku? Dia tidak mau membalas atau menjawab teleponku," ucap Tiwi. "Mungkin dia sibuk kali, Wi," ucap Yuni. "Sibuk apa? Kata orang tuanya Fatan sekarang jarang ke rumah," jawab Tiwi. "Kalau gitu kamu harus cari tahu apa penyebabnya," jawab Yuni. "Gimana caranya, Yun?" tanya Tiwi. "Udah, nanti aku bantu cari tahu di sekolah ya." "Makasih ya, Yun." Singkat cerita, saat di sekolah, Yuni melihat kalau Fatan selalu berduaan dengan Rani dan pulang pun pergi sama bareng. Muncullah rasa curiga Yuni kepada Fatan dan Rani. Akhirnya Yuni menghampiri ke arah Fatan dan Rani yang sedang berada di kantin sekolah. Fatan, kenapa kamu sekarang malah sering berduaan dengan Rani? Kamu gak mikir kalau sebentar lagi mau menikah?" teriak Yuni, membuat guru-guru lain menatap ke arah keributan tersebut. "Gak usah ikut campur deh," timpal Rani. Namun Fatan terlihat hanya diam saja, tidak mengatakan apapun dan tertunduk. Karena Yuni sudah tidak tahan menahan emosinya, akhirnya Yuni dan Rani bertengkar adu mulut. Beberapa saat kemudian, ada satpam sekolah datang untuk melerai mereka. Akhirnya, Yuni mengalah dan menyudahi pertengkaran itu
dan meninggalkan mereka berdua. Yuni menghubungi Tiwi dan mengabari tentang apa yang barusan terjadi dengan Fatan. "Halo Wi," ucap Yuni. "Iya halo, gimana Yun?" tanya Tiwi. "Fatan berduaan dengan Rani Wi di kantin. Ada yang gak beres nih sepertinya sama Fatan Wi," ucap Yuni. "Kan emang mereka udah biasa berdua Yun, gak beres gimana?" tanya Tiwi. "Pokoknya gak beres, Fatan tidak seperti biasanya Wi." "Jelasin Yun, gimana maksudnya?" "Udah, nanti kita ketemu aja biar gampang ngobrolnya." Akhirnya Tiwi memendam rasa penasarannya dan mengakhiri teleponnya. Sepulangnya mengajar, Tiwi dan Yuni ketemuan di sebuah kafe untuk menceritakan semuanya. "Gimana Yun? Maksudmu gak beres itu gimana?" tanya Tiwi penasaran. Sepertinya Fatan udah dipengaruhi oleh Rani," jawab Yuni. "Fatan itu saat aku dan Rani bertengkar hanya diem aja tertunduk dan tidak berbuat apa-apa," imbuh Yuni. "Terus aku harus gimana Yun?" "Saran aku mending kamu bicarakan sama kedua orang tuanya Fatan supaya mereka ada solusinya untuk masalah ini," ucap Yuni. Malam harinya Tiwi mendatangi ke rumah kedua orang tuanya Fatan seperti yang disarankan oleh Yuni. "Tok tok, Assalamualaikum," ucap Tiwi. "Waalaikumsalam." Tiwi, ayo masuk," jawab ibunya. Tiwi pun masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tamu. "Fatannya ada Bu?" tanya Tiwi. "Ada, Ibu panggilin dulu ya," jawabnya. Ibunya pun mencoba memanggilkan Fatan di kamarnya. Namun Fatan tidak mau menemui Tiwi sama sekali. Padahal biasanya Fatan selalu senang kalau bertemu dengan Tiwi. Tiwi hanya bisa menahan rasa sedih dan kecewanya di hadapan orang tua Fatan. "Fatannya tidak mau keluar katanya," ucap ibunya heran. "Iya Bu, gak apa-apa. Sebenarnya Tiwi mau membicarakan soal perilaku Mas Fatan akhir-akhir ini yang berubah sama aku Bu. Dia tidak peduli akan persiapan pernikahan dan selalu menghindar. Bahkan pesan dan telepon aku tidak pernah dijawab," jelas Tiwi. "Iya, Ibu juga merasa ada yang berubah dengan Fatan. Dia jarang pulang ke rumah dan sering ngamuk-ngamuk tidak jelas. Tapi saat main ponselnya, Ibu lihat dia malah senyum-senyum sendiri. Ibu kira dia sedang kirim pesan dengan kamu," ucap ibunya. "Jadi gimana ya Bu? Hari pernikahan sudah semakin dekat, tapi Mas Fatanya seperti itu," ucap Tiwi sedih. "Kamu sabar dulu, nanti Ibu sama Bapak carikan solusinya ya." Saat itu bapaknya Fatan kebetulan sedang pergi, jadi Tiwi tidak bertemu dengannya. Dan akhirnya Tiwi pun pulang tanpa membawa hasil apa-apa. Singkat cerita, undangan pernikahan mulai disebar kepada para tamu-tamu yang akan diundang. Sikapnya Fatan masih saja sama acuh, cuek dan tidak peduli. Akhirnya kedua orang tuanya Fatan menghubungi saudaranya yang ada di luar kota untuk meminta bantuan. "Assalamualaikum Pak D," ucap bapak. "Waalaikumsalam. Ada apa Yat?" tanya Pak D-nya. "Gini Pak D, Fatan akhir-akhir ini kelakuannya aneh. Padahal seminggu lagi mau menikah, tapi dia tidak peduli sama sekali. Malah jarang di rumah," jelas Pak Yadi. "Ya sudah, nanti saya coba carikan orang pintar di sini ya," jawab Pak D. Pak Yadi memerintahkan tetangganya untuk datang ke kotanya Pak D dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Fatan. Namanya Wanto. Wanto pun menerima perintah dari Pak Yadi dan dia pergi dengan menggunakan kereta ke rumahnya Pak D Tano. Wanto mendatangi rumahnya Pak D Tano yang sebelumnya sudah diberikan alamat rumahnya Pak D Tano. Singkat cerita, sampailah Wanto di rumah Pak D Tano. "Assalamualaikum Pak D." "Waalaikumsalam. Wanto ya?" jawab Pak D Tano. Sebelumnya Pak Yadi sudah memberitahu Pak D Tano kalau Wanto akan datang ke rumahnya. "Iya Pak D," jawab Wanto singkat. "Silahkan masuk," ucap Pak D. Saat sudah malam, Wanto pun dipersilahkan oleh Pak D Tano untuk istirahat terlebih dahulu.
Keesokan harinya, Pak D dan Wanto pergi ke salah satu orang pintar Pak Kiai yang ada di kotanya Pak D. Pak D dan Wanto dipersilakan masuk ke dalam rumahnya dan mereka duduk. "Ada apa, perlu apa ini bapak-bapak?" tanya orang pintar tersebut. "Ini Pak Kiai, saya mau minta tolong. Anaknya ponakan saya akhir-akhir ini berubah sama calonnya. Padahal tinggal seminggu lagi menuju hari pernikahan." "Jelas Pak D." "Saya minta fotonya ada?" tanya Pak Kiai. Akhirnya Pak Kiai itu mulai membacakan doanya dan meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan media foto yang sudah disiapkan oleh Wanto dari rumah. Pak Kiai mulai membacakan doa-doa dengan khusyuk di dalam kamarnya, karena sebelum itu beliau meminta izin untuk masuk ke kamar dan melakukan sholat hajat. Sedangkan Pak D dan Wanto menunggu di depan ruang tamu. Setelah menunggu beberapa jam, akhirnya Pak Kiai menghampiri mereka berdua ke ruang tamu. "Gimana Pak Kiai?" tanya Pak D. "Astagfirullah, dia terkena santet pelet. Saya tidak sanggup," ucap Pak Kiai. "Santet? Siapa yang menyantet Pak Kiai?" tanya Pak D penasaran. "Ada, saya tidak akan menyebutkannya. Mohon maaf," jawabnya. Akhirnya Pak D dan Wanto pun pulang tanpa membawa hasil apa-apa, karena Pak Kiai tersebut merasa tidak sanggup untuk mengatasi hal tersebut. Pak D menghubungi lagi ke Pak Yadi. "Halo, assalamualaikum Yad," ucap Pak D. "Waalaikumsalam. Gimana Pak D?" tanya Pak Yadi. Kata Pak Kiai, Fatan disantet, tapi Pak Kiai tidak sanggup untuk menanganinya, jawab Pak D. "Kalau gitu tolong carikan lagi Pak D orang yang lebih pintar dan bisa menangani ini. Tolong ya," ucap Pak Yadi. "Ya sudah, nanti saya coba," jawabnya. Pak D pun mencoba menanyakan kepada beberapa teman-temannya, dan salah satu temannya ada yang tahu di mana tempatnya orang pintar tersebut. Hari berikutnya, Pak D Tano dan Wanto pergi mendatangi ke rumahnya Pak Yai yang sudah ditunjukkan oleh temannya itu. Dengan menggunakan mobilnya, mereka berdua pergi ke rumahnya Pak Kiai tersebut. Rumahnya cukup jauh, menempuh waktu sekitar 2 jaman, karena rumahnya berada di pelosok dan di kaki gunung. Beberapa jam kemudian akhirnya Pak D Tano dan Wanto sampai juga di tempat Pak Kiai. Mereka berdua disambut dengan ramah oleh Pak Yai dan dipersilakan untuk masuk ke dalam rumahnya. "Saya sudah tahu maksud kedatangan kalian ke sini," ucap orang tersebut. Padahal mereka berdua belum ada yang menceritakan semuanya kepada orang tersebut, tapi beliau bisa tahu maksud dari kedatangan mereka. Pak D Tano dan Wanto merasa klop kalau orang ini benar-benar pintar dan pasti bisa menyembuhkan Fatan. "Saya minta fotonya," ucap orang tersebut. Wanto memberikan fotonya kepada orang tersebut. "Panggil saja Pak Kiai ya, yang satu ini ya." Lalu Pak Kiai meminta untuk mereka bertiga berdoa bersama-sama untuk kesembuhannya Fatan. Pak Kiai yang memimpin membacakan doa-doanya dan Pak D serta Wanto mengikuti doa Pak Yai. Mereka terus membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan bersolawat. Fatan di rumahnya terbaring di kasurnya dan matanya melotot mengarah ke atas langit dinding. Dia terus berteriak-teriak dan tubuhnya memberontak saat melihat ke langit dinding. Fatan melihat ada bayangan hitam yang memutari di atas langit dindingnya. Saat itu Pak Kiai mengobati dari jarak jauh dan ternyata tembus sampai Fatan. Kedua orang tuanya Fatan sangat ketakutan. Namun mereka berdua mencoba memegangi tubuhnya Fatan. Karena sebelumnya kedua orang tuanya Fatan sudah diberitahu oleh Pak D kalau Fatan akan disembuhkan dari jarak jauh. Fatan terus memberontak kesakitan dan teriak-teriak. Saat Pak Yai sedang berzikir, katanya beliau melihat ada sosok wanita muda yang berjalan bolak-balik di depannya. Dan tiba-tiba ada sosok ular besar sekali. Ular itu mencoba melawan Pak Kiai. "Kamu siapa? Kenapa ada di tubuhnya anak ini?" tanya Pak Kiai. "Saya diutus oleh seseorang," ucapnya. "Siapa? Pergi atau nanti aku bakar kau," ucap Pak Kiai. Namun ular itu tidak menjawab pertanyaan dari Pak Kiai.
Pak Kiai pun melawan ular itu dengan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran. Namun Pak Kiai merasa kalau melawan ular tersebut berada di sebuah hutan. Padahal saat itu Pak Kiai sedang duduk bersila di rumahnya. Dan akhirnya Pak Kiai ini memang melawan ular tersebut. Setelah selesai melawan ular itu, sosok wanita itu pun lenyap menghilang. Pak Kiai menghentikan bacaan doanya. "Gimana Pak Yai?" tanya Pak D. "Sepertinya sudah aman," ucapnya. "Sebenarnya siapa Pak Kiai yang menyantet saudara saya ini?" tanya Pak D. "Ada perempuan, tapi saya tidak akan menyebutkan." Lalu Pak Kiai memberikan sebotol minuman untuk nantinya diberikan kepada Fatan. Air putih ini sudah didoakan oleh Pak Kiai. "Ini, nanti berikan kepada Fatan, disuruh minum," ucap Pak Kiai. "Baik Pak Yai, terima kasih," kata Pak D. Pak D dan Wanto pun akhirnya pulang ke rumah dan mengemasi barang-barangnya untuk besok pergi ke rumahnya Pak Yadi. Keesokan paginya, Pak D Tano, istrinya, anaknya dan Wanto pergi ke rumahnya Pak Yadi dengan menggunakan mobil. Karena hari pernikahannya Fatan dengan Tiwi tinggal 5 hari lagi. Di perjalanan, Pak D Tano dan Wanto saling bergantian menyetir mobilnya. Karena lelah perjalanannya yang cukup jauh dari rumah Pak D menuju ke Pak Yadi. Sesampainya di rumah Pak Yadi terlihat Fatan terbaring lemah di kamarnya. Akhirnya Pak D Tano memberikan sebotol air putih kepada Fatan yang diberikan oleh Pak Kiai. "Bangun dulu Fatan, kamu minum dulu air putihnya," ucap Pak D. Fatan pun bangun dan meneguk air putih itu dengan perlahan-lahan. Pak D mencoba mengajak bicara kepada Pak Yadi di ruang tamu. "Kita bisa bicara dulu sebentar?" tanya Pak D. "Iya Pak D," jawab Pak Yadi. "Apa sudah ada perubahan dari sikap Fatan?" "Belum Pak D, dia malah seperti orang gila. Setiap malam habis maghrib ketawa-ketawa sendiri dan teriak-teriak," jelas Pak Yadi. "Coba kita lihat lagi nanti setelah minum air putih itu, apakah ada perubahan?" ucap Pak D. Tiwi hanya bisa terus mendoakan Fatan, calon suaminya itu. Pak Yadi dan istrinya sudah sangat cemas karena hari pernikahannya sudah semakin dekat. Karena mereka malu kalau nantinya acara pernikahannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Pak Yadi dan istrinya tidak mau menanggung malu kepada calon besanya dan tetangga serta tamu-tamu undangannya. Semuanya benar-benar sudah frustasi dan harus bagaimana lagi caranya untuk menyembuhkan Fatan. Sebenarnya Pak D Tano ini memiliki ilmu yang sama seperti Pak Kiai. Namun Pak D Tano tidak berani untuk menggunakan ilmu tersebut karena beliau merasa belum pantas. Akan tetapi karena kasihan dengan Fatan dan keluarganya Pak Yadi, Pak D Tano mencoba untuk membantu menuntaskan masalah ini. Karena Fatan tidak mengalami perubahan setelah minum air putih tersebut, Fatan malah sekarang jadi sering keluar rumah dan selalu pergi dengan Rani. Saat itu ada salah satu tetangganya Fatan yang melihat Fatan jalan berduaan dengan Rani di taman. Tetangganya itu pun melaporkan kepada kedua orang tuanya Fatan. Pak Yadi dan istrinya benar-benar malu mengetahui kelakuan anaknya itu. Apalagi mereka tahu dari tetangganya sendiri. Ternyata selama ini Fatan sudah sering jalan berdua dengan Rani tanpa sepengetahuan siapapun. Tiwi juga tidak mengetahui hal itu. Tiwi tahu kabar itu dari kedua orang tuanya Fatan langsung. Kala itu, Tiwi benar-benar sudah pasrah. Bahkan dia berniat untuk membatalkan pernikahannya saja. Akan tetapi, Tiwi mendapat semangat dan dukungan dari kedua orang tuanya, calon mertua, dan teman-temannya. Hari pernikahan tinggal 4 hari lagi. Pak D Tano mulai melakukan sholat malam di salah satu kamar di rumah Pak Yadi yang kosong. Sekitar pukul 12 malam, Pak D Tano melakukan sholat malam dan tidak diketahui oleh siapapun. Melakukan sholat malam dengan khusyuk dan tiba-tiba Pak D mendengar ada suara gemuruh di depan rumahnya Pak Yadi. Seperti ada angin puting beliung yang sangat kencang. Bahkan gerbang rumahnya Pak Yadi seperti ada yang mendobraknya dengan batu besar berkali-kali. Namun Pak D Tano tetap khusyuk untuk melakukan sholat malamnya.
untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah selesai sholat, angin kencang itu masih belum menghilang. Pak De Tano pun duduk bersila dan terus berzikir dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan diiringi dengan sholawat. Pak De Tano memejamkan dua matanya. Saat memejamkan kedua matanya sambil berzikir, tiba-tiba saja Pak De Tano melihat ada sosok wanita yang berubah-ubah wajahnya, kadang muda kadang tua, dengan rambut acak-acakan dan pakaian putih lusuh seperti kuntilanak. Sosok wanita itu terus melayang bolak-balik di hadapannya Pak De Tano. Namun, sosok wanita itu tidak menyerang atau mengganggu Pak De. Dia hanya bolak-balik saja. Pak De pun hanya melihatnya dengan terus berzikir. Tiba-tiba saja, sosok wanita yang berubah wajahnya menjadi tua dan muda itu seketika hilang dengan perlahan-lahan dan meninggalkan kepulan asap. Beberapa saat kemudian, gantian ular besar berada di hadapannya Pak De Tano dengan menjulurkan lidahnya yang berbisa dan menatap tajam ke arah Pak De. Seketika Pak De merinding melihat ular yang bentuknya besar tidak wajar. Pak De tahu kalau ular itu adalah ular siluman. Ular itu tiba-tiba mencoba menghampiri ke arah Pak De seperti ingin menerkamnya. Pak De pun berperang dengan ular besar siluman itu. Ular itu mencoba melilit tubuhnya Pak De dengan erat sehingga Pak De terasa sesak nafasnya, bahkan sudah lemes tak berdaya. Namun Pak De terus berdoa dengan khusyuk membaca ayat kursi terus-menerus. Dan di bacaan ayat kursi yang ketujuh kalinya, ular yang melilit di tubuhnya Pak De perlahan-lahan melepaskan gigitannya. Pak De merasa lega dan ular siluman itu seketika terkapar di tanah dan menghilang dengan sendirinya. Saat itu, Pak De berperang dengan ular itu seperti berada di dalam hutan yang sangat gelap. Untungnya, Pak De bisa melawan ular itu dan menang. Pak De terus berzikir untuk menemukan titik terangnya. Tiba-tiba ada sosok anak kecil yang ada di hadapannya Pak De. Sosok anak kecil itu mencoba mendekati Pak De. Saat mendekati Pak De, sosok anak kecil itu seketika berubah menjadi sosok makhluk yang menyeramkan seperti naga. Namun kepalanya berbentuk anak kecil itu, sedangkan tubuhnya berbentuk naga yang bersisik emas. Naga itu tiba-tiba mencoba melingkari lehernya Pak De dan sepertinya akan mencoba menggigit leher Pak De. Namun dengan sigap, tangannya Pak De langsung menarik naga itu dan membantingnya ke lantai. Akan tetapi, naga itu tidak terima. Akhirnya dia menyerang Pak De. Seketika Pak De berada di sebuah tanah yang kosong namun gersang. Tidak ada pepohonan sama sekali. Pak De dan naga itu saling melawan. Naga itu mengeluarkan api dari mulutnya, lalu disemburkan ke wajah Pak De. Pak De berhasil menghindari semburan api itu. Saat naga itu mencoba melingkari lagi di leher Pak De, Pak De langsung menariknya dan langsung membanting dengan kuat naga tersebut ke tanah. Beberapa kali seperti itu, Pak De banting lagi naga itu saat mulai menyerang. Dan akhirnya, naga itu kalah. Dia mencoba terbang pergi. Pak De mengejar naga itu. Tiba-tiba saja Pak De kembali lagi di dalam rumahnya Pak Yadi. Sosok naga itu terbang menuju ke dalam kamarnya Fatan. Pak De menghentikan langkahnya dan kembali lagi ke kamar kosong itu. Karena sudah lelah sekali melawan sosok-sosok itu, akhirnya Pak De mengakhiri ritualnya dan kembali lagi ke kamar untuk beristirahat. Waktu itu sudah menunjukkan pukul 3 dini hari. Jadi Pak De melawan sosok-sosok itu sudah sekitar 3 jam. Namun Pak De masih belum bisa tertidur dan masih memikirkan sosok naga yang masuk ke dalam kamarnya Fatan. Akhirnya Pak De tahu kalau titik terangnya itu berada di kamarnya Fatan. Soalnya sosok naga itu perginya ke dalam kamar Fatan. Sampai subuh Pak De tidak tidur sama sekali karena masih belum tenang. Keesokan harinya, Pak De Tano melihat Fatan sudah pulang ke rumahnya dan Pak De menasihati Fatan. Fatan, kamu jangan seperti itu. Kasihan kedua orang tuamu. Dia harus menanggung malu akibat kelakuanmu itu. Kamu juga kan yang memilih wanita itu untuk dijadikan istri. Jangan sakiti dia, ucap Pak De Tano. Namun Fatan masih saja tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Pak De Tano. Siangnya, Fatan pergi lagi entah kemana. Akhirnya Pak De Tano mengajak istrinya untuk pergi masuk ke dalam kamarnya Fatan
untuk mencari bukti sendiri. Sebelum masuk ke dalam kamarnya, Pak De Tano meminta izin terlebih dahulu kepada Pak Yadi untuk masuk ke dalam kamar Fatan. "Yat, aku izin masuk ke dalam kamarnya Fatan boleh nggak? Soalnya aku mau cari tahu, siapa tahu di dalam kamarnya ada bukti," ucap Pak De Tano. "Iya silakan Pak De, tidak apa-apa," jawab Pak Yadi. Sebelumnya Pak De Tano menceritakan semuanya kepada istrinya tentang ritualnya yang dilakukan tadi malam dan tentang sosok naga masuk ke dalam kamar Fatan. Istrinya pun percaya kepada Pak Tano dan ikut mencarikan bukti di dalam kamarnya Fatan. Saat di dalam kamarnya Fatan, Pak De Tano mengunci kamarnya Fatan untuk menggeledah seluruh lemari dan isi kamarnya. Pak De Tano dan istrinya berusaha mencari dan tidak ada yang terlewatkan sedikit pun. Mulai dari dalam lemari pakaiannya dan lemari tempat Fatan meletakkan buku-buku mengajarnya. Namun belum juga menemukan bukti apa-apa. Akan tetapi mereka berdua tidak menyerah untuk mencari bukti itu. "Gimana Pak? Udah ketemu belum?" tanya istrinya. "Belum Bu, kita cari saja sampai dapat," ucap Pak D. Beberapa saat kemudian istrinya Pak D menemukan sebuah bungkusan kain putih berada di bawah kasurnya. Istrinya saat itu untungnya kepikiran untuk membuka ke area bawah kasur. "Pak, ini kain putih apa ya?" tanya istrinya. "Mana Bu?" Pak D pun menghampiri ke arah istrinya dan Pak D mencoba memegang kain putih itu. Saat kain putih itu dipegang oleh Pak D, karena penasaran ikatan talinya, akhirnya Pak D lepaskan dengan perlahan dan ternyata di dalam bungkusan kain itu terdapat paku berkarat, dedaunan kering, kembang-kembangan 7 rupa. Akhirnya Pak D membawa benda-benda itu ke belakang rumahnya Pak Yadi. Dan tanpa sepengetahuan Pak Yadi, Pak D membakar semua benda-benda itu. Apinya melahap dengan besar. Dan setelah sudah dibakar benda-benda itu, beberapa jam kemudian tiba-tiba saja Fatan pulang ke rumah dengan senyuman kepada Pak D dan kedua orang tuanya. Tidak seperti biasanya yang murung. "Fatan, sini duduk," ucap Pak D. Fatan pun menuruti apa yang diucapkan oleh Pak D. Dia menyalami, mencium tangan Pak D, lalu duduk di sebelahnya. Pak D mulai menasehati lagi kepada Fatan. "Fatan, kamu kan beberapa hari lagi mau menikah. Tolong, kamu jangan mempermalukan keluarga. Kasihan kedua orang tuamu," ucap Pak D. Seketika Fatan menangis dan meminta maaf kepada kedua orang tuanya. "Pak, Bu, Fatan minta maaf. Fatan salah, aku minta maaf." Sepertinya Fatan sudah sadar dan tidak terpengaruh lagi oleh santet pelet dari wanita itu. Kedua orang tuanya pun memaafkan kesalahan dari Fatan, dan Fatan langsung pergi menghampiri ke rumah Tiwi untuk meminta maaf. "Iya nak, tidak apa-apa. Ibu sudah memaafkan kamu. Ibu senang kamu sudah sadar," ucap ibunya. "Bapak juga sudah memaafkan kamu Fatan. Sudah lebih baik kamu pergi ke rumah Tiwi dan meminta maaf," timbal Pak Yadi. Dengan mengendarai motornya, Fatan segera bergegas pergi ke rumah Tiwi. "Tok tok tok, Assalamualaikum," ucap Fatan. "Waalaikumsalam, Mas Fatan," jawab Tiwi. Fatan langsung memeluk Tiwi dengan erat di ambang pintu rumahnya. Mereka berdua menangis bersama. "Udah kita masuk dulu, kita ngobrol di dalam saja," ucap Tiwi. Tiwi benar-benar tidak menyangka kalau Fatan datang ke rumahnya. "Wi, aku mau minta maaf sama kamu. Selama ini aku sudah menyakiti hati kamu dan kedua orang tuamu." "Sudah aku maafin Mas. Orang tuaku juga sudah memaafkanmu. Yang penting kamu sudah sadar Mas, aku seneng." Kebetulan saat itu kedua orang tuanya sedang pergi ke rumah saudaranya. "Maaf ya Wi, aku gak bantuin kamu menyiapkan perlengkapan pernikahan kita," ucap Fatan. "Udah Mas, gak usah dibahas. Yang penting 2 hari lagi kita akan menikah," jawab Tiwi. Singkat cerita, malamnya semua berkumpul di rumah Pak Yadi. Kedua orang tuanya Fatan, Pak D, istri dan anaknya serta Fatan berkumpul di ruang keluarga.
Istrinya Pak D ini menceritakan semuanya kepada Pak Yadi, kalau Fatan sudah dibantu oleh Pak D dengan ilmu yang dimilikinya. Pak Yadi pun sangat berterima kasih kepada Pak D karena sudah membantu menyadarkan Fatan. Terima kasih ya Pak D, sudah mau membantu Fatan. Saya jadi senang akhirnya Fatan akan melangsungkan pernikahan, ucap Pak Yadi. Tidak usah berterima kasih kepada saya, terima kasih kepada Allah, jawab Pak D. Pak D pun menanyakan kepada Fatan siapa wanita yang selama ini jalan dengan Fatan. Kamu sebulan ini jalan sama wanita, siapa wanitanya? Tanya Pak D. Sama Rani Pak D. Oh pantas saja, kamu jangan lagi dekat-dekat dengan dia ya. Memangnya kenapa Pak D? Tidak apa-apa, kan kamu mau menikah, gimana sih? Pak D sebenarnya sudah tahu kalau pelaku yang melakukan santet pelet kepada Fatan itu adalah Rani. Akan tetapi Pak D tidak mau menceritakan semuanya kepada Fatan. Singkat cerita, hari pernikahan Fatan dan Tiwi pun berlangsung. Semua keluarga dari mempelai pria datang berombongan menuju ke rumahnya Tiwi. Acara akad pun dimulai dan Fatan mengucapkan, saya terima nikah dan kawinnya Pratiwi dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Sah? Semua teriak sah dan bahagia. Akhirnya Fatan dan Tiwi sudah resmi menjadi sepasang suami istri. Acaranya berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan sama sekali. Tiwi pun diboyong oleh Fatan untuk tinggal di rumahnya. Hari pertama Tiwi tinggal di rumah Fatan, sedangkan Pak D dan keluarganya sudah pulang kemarin sore karena besoknya Pak D harus kembali bekerja. Saat di perjalanan pulang, Pak D merasa sakit pada perutnya, sakit yang teramat. Dan di sepanjang perjalanan, Pak D mencium bau anyir dan bau bangkai di dalam mobilnya. Setiap Pak D mempercepat laju mobilnya, rasa sakit pada perutnya terasa sangat amat sakit sekali. Akhirnya Pak D dan istrinya memutuskan untuk berhenti beristirahat di rest area. Pak D makan dan minum obat untuk menahan rasa sakitnya. Saat di rest area tiba-tiba azan Isya. Akhirnya Pak D melaksanakan sholat dulu. Setelah sholat Pak D berzikir, dan ketika selesai dari musola, Pak D melihat ke arah mobilnya. Ternyata di atas mobilnya ada sosok kunti dan ular besar yang melilit mobilnya dengan pandangan gaib. Sosok itu yang kala itu berperang dengan Pak D saat mencoba melakukan ritual. Namun Pak D membiarkan sosok itu berada di atas mobilnya asal mereka tidak mengganggu. Namun saat di perjalanan, rasa sakit pada perutnya ini terasa sangat sakit sekali dan ular itu tiba-tiba berpindah menghalangi kaca depan mobil Pak D. Karena takut mengalami kecelakaan, Pak D turun ke sebuah masjid untuk melakukan sholat. Sebelum sholat, Pak D pergi ke toilet terlebih dahulu karena ingin buang air besar. Singkat cerita, setelah selesai buang air besar dan sholat, Pak D melihat ular itu sudah berpindah lagi. Dan beberapa saat kemudian, sosok-sosok itu dengan perlahan-lahan menghilang dan mengeluarkan asap. Namun hanya Pak D saja yang bisa melihat sosok itu. Istrinya tidak bisa melihatnya. Akhirnya Pak D melanjutkan lagi perjalanannya menuju ke rumah. Dan alhamdulillah, Pak D beserta istri dan anaknya sampai juga di rumahnya dengan selamat. Namun ada suatu kejanggalan yang terjadi lagi dengan Fatan. Ternyata Fatan tertidur selama 7 hari lamanya. Dan Pak D dikabari untuk datang lagi ke sana untuk membantu mendoakan Fatan. Pak D kasihan dengan Fatan. Akhirnya dia datang sendiri tanpa membawa istrinya ke rumah Pak Yadi dan cuti dari kantornya lagi untuk beberapa hari. Sesampainya di rumah Pak Yadi, Pak D langsung menghampiri ke kamarnya Fatan dan berdoa bersama dengan Pak Yadi, istrinya dan Tiwi. Saat itu Fatan tertidur, namun dia berada di alam lain. Dia dililit oleh sosok ular siluman besar itu dengan eratnya, membuat Fatan tidak berkutik apa-apa lagi. Semua yang ada di rumah terus membacakan doa yang dipimpin oleh Pak D dan terus membaca sholawat. Setelah beberapa jam mereka semua membacakan doa-doa ayat kursi. Beberapa saat kemudian ada pergerakan dari tangannya Fatan dan perlahan-lahan Fatan membukakan kedua matanya. Alhamdulillah, Fatan tersadarkan diri, namun dia dibuat linglung dan bingung. Akhirnya Tiwi membuatkan teh hangat dan sebelum diberikan kepada Fatan, Pak D mendoakan teh hangat tersebut terlebih dahulu. Udah nih, diminum dulu Fatan, ucap Pak D. Dengan perlahan-lahan Fatan mulai meneguk teh hangat itu. Ternyata Rani masih saja ngirim santet untuk Fatan
karena dia masih sakit hati dan tidak terima kalau Fatan menikah dengan Tiwi. Singkat cerita, Fatan mengatakan kepada Pak D kalau alat kelaminnya Fatan ini tidak bisa berdiri sama sekali, membuat Pak D geleng-geleng kepala. Dengan kejadian yang menimpa Fatan itu, tiba-tiba saja setiap habis maghrib, Fatan ini selalu kesurupan dengan matanya yang melotot dan lidahnya dijulurkan ke depan seperti ular. Akhirnya tubuhnya Fatan direbahkan di lantai ruang tengah untuk dilakukan ngaji bersama. Pandangannya Fatan masih kosong, dengan mata melotot dan lidah menjulur ke depan. Pak D bersama dengan yang lain mencoba membacakan doa-doa untuk Fatan dengan khusyuk yang dipimpin oleh Pak D. Semuanya duduk mengelilingi tubuhnya Fatan dengan terus bersolawat kencang sekali. Tiba-tiba saja kepalanya Fatan menghadap ke arah sekeliling ditatap dengan satu persatu. Seketika Fatan batuk-batuk dan keluar darah. Istrinya pun panik dan mengambilkan tisu. Namun saat muntah darah yang keluar dari mulutnya itu ada paku dan baut dengan jumlah yang cukup banyak. Udah biarkan saja, kita terus bersolawat dan doa saja, ucap Pak D. Akhirnya Tiwi membiarkan suaminya itu memuntahkan darahnya. Beberapa saat setelah memuntahkan darah yang keluar paku dan baut itu, seketika Fatan pingsan dan tak sadarkan diri. Pak D terus berdoa, dan setelah 20 menit, Fatan tersadar. Lalu Pak D membasuhkan air putih yang sudah didoakan ke wajahnya Fatan. Fatan pun tersadarkan diri dengan tubuh yang lemas tak berdaya. Singkat cerita, hari berikutnya, Fatan mengalami hal yang sama, kesurupan setelah habis maghrib, dengan mata yang melotot dan lidah yang menjulur ke depan. Tubuhnya kali ini kejang-kejang dan panas tinggi. Tiwi pun panik dan memanggil Pak D. "Pak D, tolong Pak D," teriak Tiwi. Pak D memang tidak pulang terlebih dahulu karena harus mengurus dan menyelesaikan masalahnya Fatan yang masih saja terus terjadi akibat wanita itu. Pak D pun datang dan masuk ke dalam kamarnya Fatan. Kedua orang tuanya Fatan pun datang. "Ayo, cepat kita baca doa lagi sama-sama," ucap Pak D. Mereka semua pun pergi ke belakang untuk mengambil air wudhu terlebih dahulu. Kali ini Pak D-nya memerintahkan Pak Yadi untuk mengundang tetangganya supaya ikut melakukan doa bersama. "Yat, cepat panggil tetangga untuk segera melakukan doa bersama," ucap Pak D. Pak Yadi pun mendatangi rumah-rumah tetangganya, dan beberapa tetangganya berkenan untuk datang dan mendoakan Fatan. Setelah semuanya berkumpul, tubuhnya Fatan yang ada di kamar dipindahkan ke depan ruang tamu dan direbahkan pada tikar. Pak D mulai memimpin untuk membacakan doa dan solawat. Semuanya bersolawat dengan keras. Tubuhnya Fatan memberontak terus-menerus dan kejang-kejang. Tiba-tiba saja perutnya Fatan seketika membuncit seperti orang hamil. "Ayo, semakin keras lagi solawatnya," ucap Pak D. Fatan semakin menggerang kesakitan dan kejang-kejang dengan matanya melotot dan lidahnya menjulur ke depan. "Itu tolong bajunya dibuka ke atas," ucap Pak D. Tiwi yang membukakan bajunya ke atas sampai akhirnya perutnya terlihat. Di perutnya itu otot-otot terlihat dengan jelas berwarna hijau, membuat Tiwi tak kuasa menahan tangisnya melihat suaminya menjadi buncit seperti orang yang sedang mengandung. Semuanya masih tetap membaca doa dan bersolawat dengan lantang. Perutnya Fatan semakin besar dan semakin besar seperti akan meledak. Sedangkan Fatan terus-menerus menahan kesakitannya dan teriak-teriak, "Ah!" Akhirnya semua yang ada di sampingnya mundur beberapa meter. Perutnya benar-benar sudah menjulang tinggi dan hampir meledak. Kedua matanya melotot dan lidahnya masih terus menjulur ke depan seperti ular. Di saat semua orang yang ada di sampingnya itu menjauh, Pak D malah maju mendekat. Pak D memegangi perutnya Fatan dengan terus merapalkan doa-doanya. Dan beberapa saat kemudian, perutnya dengan perlahan-lahan mulai mengempes. Yang keluar dari isi perutnya itu beberapa kali belatung yang sangat banyak sekali jumlahnya, membuat orang yang ada di situ bergidik ngeri dan merinding melihatnya. Seketika Fatan pingsan, mungkin karena kelelahan dan sudah lemes tubuhnya. Tiwi pun membersihkan seluruh belatung yang masih menempel di perutnya Fatan. Namun Pak D berhasil menyembuhkan Fatan. Dan beberapa saat kemudian Fatan pun tersadarkan diri dan sudah dalam keadaan normal seperti semula. Beberapa hari kemudian,
Fatan sudah tidak kesurupan lagi dan tidak mendapat gangguan-gangguan. Ternyata selama ini yang melakukan itu adalah Rani lagi. Rani ingin sekali memiliki Fatan sejak dia kuliah bersama dengan Fatan. Akan tetapi Fatan selalu menolak cintanya. Dan saat Rani tahu kalau Fatan akan menikah dengan Tiwi, Rani sangat sakit hati dan tidak terima. Karena Tiwi ini dulunya saat waktu SMP saingannya Rani dalam meraih prestasi di sekolahnya. Namun Rani selalu kalah dengan Tiwi. Itu yang membuat Rani semakin benci dan sakit hati kepada Fatan. Karena Rani ditolak oleh Fatan dan malah memilih orang yang dibenci oleh Rani. Itu yang membuat Rani berbuat nekat untuk menyantet serta pelet Fatan. Saat pergi dari sekolah ruang guru, Rani tersenyum manis kepada Fatan. Ternyata saat itu Rani sudah memakai pelet untuk memikat hatinya Fatan. Sampai akhirnya Fatan jadi tergila-gila dengan Rani. Dan saat menjelang hari pernikahan, Fatan selalu pergi dengan Rani karena Fatan sudah dipengaruhi oleh Rani. Karena santetnya saat menjelang hari pernikahannya itu gagal, akhirnya Rani mendatangi dukun lagi untuk menyantet Fatan dan membuat alat kelaminnya Fatan tidak bisa berdiri. Akan tetapi semua itu tetap saja gagal. Bahkan sekarang Fatan sudah normal kembali. Sedangkan Rani, kabarnya dia menderita sakit keras dan dalam keadaan yang sama seperti Fatan. Kedua matanya Rani melotot dan lidahnya menjulur ke depan, serta perutnya membuncit seperti orang hamil. Dan akhirnya Fatan serta Tiwi mendatangi ke rumahnya dan Rani pun meminta maaf kepada Fatan serta Tiwi. Saat ke rumahnya Rani terus-menerus merintih kesakitan. Fatan dan Tiwi mencoba mendekat ke arah Rani. Tiba-tiba Rani memegangi tangannya Fatan dan Rani. Namun Rani tidak bisa mengucapkan apapun karena tidak bisa ngomong. Aku sudah maafkan kamu kok Ran. Aku juga minta maaf ya kalau aku ada salah sama kamu, ucap Fatan. Iya Ran, aku juga sudah maafkan kamu. Aku minta maaf kalau ada salah, timbal Tiwi. Seketika Rani menangis dengan air mata yang mengalir dari pojok matanya. Beberapa saat kemudian Rani menghembuskan nafas terakhirnya. Tiba-tiba saja perut yang tadinya membuncit seketika mengempes dengan sendirinya. Akan tetapi mengeluarkan beberapa ekor belatung yang baunya sangat busuk. Namun mengenaskannya, kedua matanya dan masih terbuka melotot, serta lidahnya menjulur ke depan. Dan hari itu juga jenazahnya Rani segera dimandikan dan disolatkan. Setelah selesai dimandikan dan disolatkan, jenazahnya Rani langsung dibawa ke pemakaman terdekat. Fatan dan Tiwi pun ikut mengantarkan ke tempat peristirahatannya Rani untuk yang terakhir kalinya. Yuni juga ikut ke pemakamannya Rani beserta dengan teman-teman guru yang lainnya. Singkat cerita, Pak D-nya kembali ke kotanya karena sudah terlalu lama ambil cuti. Akhirnya Fatan dan Tiwi hidup bahagia, dan bahkan Tiwi sekarang sudah memiliki anak perempuan yang cantik dan lucu. Begitulah akhirnya kalau seseorang menaruh dendam dan sakit hatinya kepada seseorang, malah apa yang diperbuat balik lagi ke dirinya. Semua perbuatan pasti akan ada balasannya, baik secara cepat atau lambat, pasti ada balasannya dari Allah. Apalagi dengan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surat Al-Ahzab ayat 58. Dan demikianlah sebuah kisah yang didramatisasi dari kisah nyata, dipanjangin dan ditambah nama-nama tokoh juga alurnya supaya bisa meresap ke dalam hati. Jangan khawatir soal jodoh, semua manusia pasti sudah ditakdirkan dengan jodohnya masing-masing. Terima kasih untuk penulisnya N. Laila dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak kisah ini di sini. Fakta Sejarah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sampai jumpa